Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku ngevlognya nggak sendirian karena anak pertamaku udah lahir. Tuh. Jadi di video aku kali ini aku bakal aku bakal sharing pengalaman melahirkan aku dari pas tahu hamil, pas masa hamil dan sampai proses persalinannya gitu. Mudah-mudahan aku ceritanya bisa runut ya. Kalau misalkan videonya masih amatir atau ngomongnya masih belum jelas, tolong dimaklum karena bukan profesional. Halo Om Tante. Jadi aku nikah itu di tanggal 2 Februari 2020. Nah, tadinya setelah nikah itu aku tuh udah bilang sama suami gak pengen buru-buru punya anak. Tadi pengen program dulu setahun, tahun depannya baru punya anak gitu. Maksudnya istirahat dulu setahun sambil niatnya tuh pengen belajar parenting, nyiapin mental juga kan. Nah, tapi ternyata waktu itu, jadi setelah berapa minggu setelah aku nikah, itu aku ikut suami ketemu sama kenalannya gitu. Nah, kenalannya ini dia tuh kayak motivator gitu. Jadi kayak punya intuisinya tuh kuat, pokoknya ya semacam kayak gitulah. Namanya Mas Nur. Nah, di situ tuh dikasih tahu kalau misalkan nggak boleh yang namanya abis nikah itu bilang mau program dulu setahun, mau program kayak gitu-gitu, karena takutnya kita kan nggak tahu juga nih, takutnya nanti malah dikasihnya tuh malah lama gitu sama Allah. Jadi maksudnya nggak usah ditunda-tunda, kalau misalkan emang rezeki dan dikasih ya udah gitu. Nah, setelah itu ya alhamdulillahnya 2 bulan kemudian itu benar aku hamil. Jadi terakhir dapat itu sekitar bulan aku lupa, pokoknya terakhir dapat itu Maret. Nah, pokoknya itu pas April, 30 April itu ulang tahun aku kan. Nah, biasanya itu aku kan dapat itu setiap tanggal 30 atau 31, pokoknya bener-bener di akhir bulan. Nah, kemarin di 30 April itu ternyata aku gak dapet, dan ya langsung penasaran aja gitu, aku langsung tes pack di tanggal 30-nya, padahal itu baru telat dibilang sehari juga belum ada sehari kan. Tapi penasaran, aku tes pack, aku 3 kali tes pack, dan ternyata hasilnya garisnya 2 gitu. Langsung lah cek ke bidan, terus 2 kali aku cek ke bidan, terus aku cek ke dokter kandungan, dan ternyata benar gitu. Alhamdulillah, ulang tahun yang ke-23 dapat hadiah, dapat amanat dari Allah. Ini sekarang udah lahir. Oke, nah terus dari pas aku ketahuan hamil itu tuh bener-bener nggak berasa apa-apa, nggak berasa mual, muntah, lemas kayak gitu-gitu tuh nggak ada. Sampai orang-orang tuh sampai pada nanya kan, pada bilang pusing nggak, mual nggak, kayak gitu. Aku bilang enggak, biasa aja gitu kan. Nah, aku pikir tuh aku nggak bakal ngalamin itu, dan alhamdulillah sih bener, di awal-awal tuh aku nggak ngerasain mual, muntah, nggak ngerasain sama sekali, biasa aja, nggak kayak orang hamil. Dan aku itu ngalamin mual muntah itu di bulan kedua menuju bulan ketiga, jadi cuma 1 bulan doang. Pas umur kehamilan 2 bulan masuk ke 3 bulan itu aku ngerasain mual, tapi nggak terlalu banyak muntah, cuma kayak mual masuk angin biasa, dan itu nggak lama, cuma sebulan. Terus kayak ngidam juga gitu, aku nggak ada rasa kepengen
rujak lah apalah gitu, nggak ada. Nah terus setelah itu pas udah ngejalanin trimester pertama itu tuh aku udah mulai banyak cari tahu info-info seputar kehamilan, kayak misalkan trimester 1 tuh harus ngapain kayak gitu-gitu, karena kan awam nih, aku tuh nggak tahu maksudnya kehamilan tuh yang baiknya tuh kayak gimana, kayak makanannya apa yang harus dilakuin, apa vitaminnya apa kayak gitu. Nah terus setelah aku cari-cari, aku kan langsung kayak di Instagram itu kan langsung nge-follow akun-akun kehamilan gitu kan. Nah pas pas aku lagi cari tahu info soal kehamilan, aku nemu lah akun namanya itu Bidan Kita. Nah di situ tuh bener-bener kayak lengkap banget, apa yang dikeluhin tuh di situ ada di postingannya. Nah Bidan Kita itu kan akun Instagramnya punya Bidan Desi Aprilia gitu. Tadinya kan aku nggak tahu ini siapa sih gitu, udah aku follow, dan ternyata tuh di akunnya itu tuh banyak banget ilmu, banyak banget, pokoknya bermanfaat banget lah akunnya gitu kan. Nah terus apa namanya, udah pas di trimester pertama itu aku cari tahu, nemu lah akun Bidan Desi, dan aku tuh ya udah langsung kayak baca kayak gitu, banyak banget ilmu yang aku dapat kan. Nah terus awalnya itu aku itu paling nggak, dari pas aku muda aku tuh nggak mau yang namanya lahiran di bidan, karena trauma ngelihat tetangga-tetangga, ngelihat teman-teman aku yang pada lahiran di bidan dekat rumah. Aku tuh dulu sempat ngucap kayak yang pokoknya nanti aku kalau lahiran maunya di rumah sakit, gaya lah gitu. Aku nggak mau lahiran di bidan, maunya di rumah sakit pakai ila, biar nggak ngerasain sakit, kan ada tuh teknik ila gitu. Nah terus aku tuh nggak mulai, jadi aku nggak mau lahiran di bidan itu karena sepengalaman aku bidan-bidan di dekat rumah aku tuh, jadi kalau kita kayak ngeluh sedikit terus ada yang aneh sedikit atau apa, itu tuh bidannya nggak sabaran, kita ngeluh malah diomelin, kita ngeluh malah dioper dan disuruh sesar padahal nggak kenapa-napa gitu. Makanya aku paling anti lah lahiran di bidan. Nah tapi setelah aku ketemu akun bidan kita, akunnya Bidan Yesi itu, aku tuh langsung tertarik gitu, karena di situ tuh apa ya dibilang, jadi lahirannya tuh kayak minim trauma gitu, lahiran minim trauma, terus peridiumnya katanya bisa utuh gitu-gitu deh. Pokoknya tuh yang kita para wanita pengenin tuh di situ tuh dikasih tahu caranya. Dan akhirnya aku tuh sampai ngomong lah ke suami, aku bilang pokoknya aku mau lahiran sama bidan Yesi, aku bilang gitu. Sedangkan bidan Yesi itu adanya di luar kota, adanya di Klaten. Aku nggak mau tahu, pokoknya aku mau lahiran di bidan Yesi, kita cari kontrakan kayak di sono atau gimana gitu, pokoknya aku pengen lahirannya sama bidan Yesi, kekeh lah kayak gitu. Nah terus udah kan, masuklah ke trimester kedua. Nah di trimester kedua ini juga sama, masih nggak ada keluhan, masih biasa aja. Pokoknya di situ aku masih kekeh, aku bilang aku mau lahiran sama bidan Yesi gitu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, ya maksudnya ya nanti biaya di sana gimana, kehidupan di sana gimana gitu kan, cuma untuk lahiran doang gitu. Nah terus akhirnya aku cari-cari lagi lah, aku cari di Google klinik-klinik atau bidan-bidan yang terdekat di rumahku. Terus ketemu lah di situ ada yang review soal klinik bidan Eri gitu. Nah terus setelah aku lihat-lihat ada di Citayam gitu, klinik bidan Eri, katanya bagus kayak gini gitu. Nah setelah aku cari-cari dapatlah di Google ada yang review klinik bidan Eri di Citayam. Nah tadinya aku ragu juga nih, karena masa iya sih di Citayam ada bidan bagus gitu kan. Nah setelah aku cari tahu lagi soal bidan Eri, pokoknya aku tuh bener-bener kepoin, bener-bener aku stalk, aku cari tahu sebagus apa sih bidan Eri ini gitu kan. Dan setelah aku cari tahu, ternyata bidan Eri ini dia temenan sama bidan Yesi. Aku kaget dong, seneng sekaligus kaget.
Dan terus ternyata bidan eri ini ibaratnya ajarannya tuh sama bidan Yesi gitu. Mereka tuh menganut ilmu yang sama gitu loh mas. Kelahiran minim trauma, perineum utuh, pokoknya yang kayak gitu-gitulah. Terus setelah aku cari tahu lagi, aku nemu lah Instagramnya bidan eri, dan ternyata bidan eri ini dia yang membantu lahirannya Andin, penyanyi Andin. Terus pokoknya adalah beberapa lagi, aku lupa siapa. Terus aku langsung, oh berarti ini bidan bagus ya, aku bilang kayak gitu. Dan ternyata dia temenan dong sama bidan Yesi, dan sama banget. Jadi ibaratnya tuh aku pengen lahiran sama bidan Yesi tapi nggak kejangkau, tapi sama Allah tuh diganti gitu, sama Allah tuh dikasih pilihan lain, ini loh ada yang kayak bidan Yesi gitu. Dan ternyata bagusnya tuh sama. Udahlah aku ketemu bidan eri, terus aku langsung chat. Di situ kan bidan eri nyantumin nomor telepon gitu kan, aku langsung chat. Awalnya aku pikir itu tuh kayak nomor adminnya gitu atau nomor anak buahnya, dan ternyata itu tuh nomor pribadinya. Dan pertama kali aku nge-WA itu tuh chatnya masih aku simpen, itu tuh responnya tuh ramah banget, disuruh langsung datang ke klinik. Dan akhirnya setelah berapa minggu aku baru sempet kesana. Akhirnya aku datanglah ke kliniknya bidan eri, dan di luar dugaan kliniknya tuh bener-bener biasa aja, cuma rumah aja, gangnya kecil, depannya kali, tapi pelayanannya tuh luar biasa, ramah banget. Mulai dari bidan-bidan yang lainnya gitu, sampai itu kan waktu pas aku kesana itu bidan erinya belum datang kan. Itu tuh bidan-bidan yang lainnya tuh bener-bener baik-baik banget, timnya baik-baik banget, ramah banget untuk orang yang baru pertama kali kesana. Nah terus pas bidan airnya datang, itu tuh bener-bener ramah banget. Aku ceritain soal kondisi aku mau lahiran kayak gini, dan responnya tuh bener-bener baik banget, dan energi positifnya tuh baru hari pertama udah nular ke aku gitu. Dan terus akhirnya aku disaranin buat ikutan yoga, prenatal yoga. Di situ tuh waktu pertama kali aku ke bidan eri itu usia aku masih di bawah 20 minggu, dan disuruh balik ke sana lagi untuk yoga saat usia kehamilan udah 20 minggu. Nah, tapi aku baru sempat ke sana itu pas di 22 atau 23 minggu pertama kali aku ikut yoga gitu. Terus selama aku ikut yoga, aku itu ikut yoga sekitar berapa ya, 5 atau 6 kali atau lebih, aku lupa. Dan itu tuh dari yang yoganya 3 minggu sekali sampai 2 minggu sekali, sampai pas kemarin tuh aku yoga seminggu sekali karena udah mendekati hari udah mendekati masa persalinan. Nah selama yoga itu tuh bener-bener kita tuh ditransfer energi positif, energi negatif itu bener-bener dibikin hilang, dibikin relax. Terus apalagi badan tuh bener-bener enak banget, apalagi buat aku yang dari zaman sekolah males banget olahraga, badan aku pada kaku, dan setelah yoga tuh bener-bener enak banget. Terus jadi setiap yoga itu di awal itu kita direlaksasi gitu, dibikin relax, terus di hipno gitu supaya kita tuh bisa ketemu sama janin kita, bisa komunikasi sama janin kita yang di dalam perut. Dan momen-momen relaksasi di awal tuh bener-bener momen-momen yang paling aku suka, karena bikin aku semangat. Keluhan-keluhan yang aku rasain selama hamil tuh hilang. Aku juga di situ dipandu untuk supaya bisa komunikasi sama janin gitu. Setelah relaksasi langsung ke yoga, gerakan-gerakan yoga. Terus setelah itu pendinginan. Nah habis pendinginan itu langsung kita kontrol sama bidan erinya, dicek segala macam, timbangan, detak jantung si dede kayak gitu. Dan itu tuh selama aku yoga tuh bener-bener pelayanannya tuh bener-bener bagus banget, ramah,
pokoknya yang kalau menurut aku yang nggak kita dapetin di rumah sakit lain atau di klinik lain itu adalah energi positif. Karena setiap kalau misalkan habis kontrol sama bidan RI itu tuh diri kita tuh, badan kita tuh berasa kayak dicas. Jadi yang negatifnya hilang, berganti jadi yang positif gitu. Bener-bener energi positifnya Bude tuh nular, bener-bener nular ke kita. Oh iya, bidan RI dipanggilnya tuh Bude karena memang saat kita ketemu tuh kayak bukan ketemu sama dokter, sama bidan, enggak, jadi kayak ketemu sama kayak ketemu Bude, kayak ketemu saudara jauh, saking ramahnya, saking welcome-nya. Jadi kita pada manggilnya tuh Bude gitu. Dan pas di minggu keberapa itu tuh disuruh bikin birth plan sama Bude. Jadi kita tuh disuruh nulis lahirannya yang kayak gimana sih yang kita mau, dan di situ aku bikin, terus dikasih tahu kan, jadi kalau misalkan bikin birth plan itu harus yang bener-bener dari hati gitu, harus yang bener-bener klop di hati. Jadi bikinnya itu harus yang bener-bener klop di hati gitu. Dan birth plan yang aku buat itu pada kenyataannya itu 90% itu birth plan yang aku buat itu tuh realitanya tuh sama 90%. 10%-nya ya aku punya plan A, Allah punya plan B gitu. Nah, lanjut ke trimester 3. Oke, jadi pokoknya dari trimester 1 sampai ke trimester 2 itu tuh aman. Aku tuh gak ada keluhan sama sekali. Mual muntah itu cuma 1 bulan. Di trimester 2 sempet sih ngalamin kayak sakit-sakit pinggang. Tapi itu tuh aku bilang sama Bude, aku bilang sama bidan Eri, Bude, aku sakit pinggang, aku bilang gitu. Pokoknya aku ngeluh pinggang aku kayak sering pegel gitu. Dan di situ tuh Bude cuma bilang, ya udah olahraga gitu. Aku nggak dikasih obat, cuma disuruh olahraga, dan ternyata benar. Aku seringin yoga di rumah dan kelamaan tuh sakit pinggangnya hilang. Keluhan-keluhan yang kita alamin pas hamil tuh saat kita yoga itu pada hilang keluhannya. Nah, lanjut ke trimester 3. Jadi aku itu kemarin lahiran itu di minggu 38 menuju 39. Nah, jadi 2 minggu sebelum aku lahiran itu kan aku yoga setiap hari Rabu. Nah, itu 2 minggu sebelum lahiran, di Rabu yang pertama itu setelah yoga aku dibilang mau cek dalam. Nah, itu waktu Rabu sebelumnya lagi itu selesai yoga, Bude bilang sama aku, minggu depan kita cek dalam ya Fir, katanya gitu. Di situ tuh pas sampai rumah aku tuh sempet deg-degan karena orang-orang pada bilang tuh katanya kalau cek dalam itu sakit gitu karena tangan tuh masuk gitu. Itu tuh aku deg-degan, tapi ternyata pas hari Rabunya itu dicek dalam sama Bude itu tuh nggak berasa sakit sama sekali. Aku aja sampai nggak tahu kalau misalkan itu tuh udah mulai cek dalam gitu. Nah, terus pokoknya di Rabu yang pertama itu pas dicek dalam itu belum ada pembukaan. Jadi jarak serviksnya itu tuh masih segini, masih jauh, dan itu belum ada pembukaan gitu. Nah, terus masih tetap yoga lagi di minggu depannya. Itu tuh udah aku lupa udah itu 37 minggu, itu udah 9 bulan. Nah, terus itu pas Rabu pertama dicek itu belum ada pembukaan. Itu aku masih sempat jalan-jalan, masih sempat main kemana-mana dulu, masih sempat nge-mall karena aku
emang nggak ngerasain apa-apa juga sih, belum ngerasain mules, belum ngerasain sakit pinggang, dan ya karena aku pikir belum ada pembukaan, ya udah aman, aku masih bisa kemana-mana gitu. Dan oh iya, pas di kehamilan 8 bulan kalau nggak salah, itu tuh aku sama suami aku tuh masih sempat jalan-jalan ke Bandung, karena aku pikir setelah lahiran itu kan punya si Dede nggak mungkin jalan-jalan jauh kan, kasihan. Jadi itu tuh kita bener-bener sempet jalan-jalan dulu ke Bandung di saat usia aku tuh udah 8 menuju 9 bulan. Dan di usia kehamilan 8 bulan itu aku masih sempat take vokal sehari 5 lagu. Kebayang dong ngapnya kayak gimana. Nah terus 1 minggu kemudian di hari Rabunya lagi, itu setelah yoga, itu tuh pokoknya dari pas dicek bukaan dalam, dicek dalam itu, pas sampai rumah itu emang sempet kayak celana tuh kayak rembes-rembes gitu, basah, duduk bangun basah gitu kayak pipis. Terus aku pokoknya kalau ada apa-apa tuh aku pasti WA bidaneri, Bude ini gini-gini kenapa gitu. Dan itu pasti dijawab sama budenya. Terus aku tanya, Bude ini kenapa ya kok kayak rembes gitu setiap aku duduk, pas bangun pasti di lantai itu kayak bekas pipis, aku bilang gitu. Terus sama bidaneri dibilangin kalau misalkan emang makin banyak langsung kesini aja gitu, takutnya itu ketuban, nanti kita cek gitu. Dan ternyata kayaknya itu tuh bukan ketuban, cuma kayak cairan dari vagina gitu. Nah terus hari Rabu keduanya itu setelah yoga, itu aku masih nggak ngerasa apa-apa, masih nggak ngerasa mules, nggak ngerasain sakit pinggang, kontraksi itu masih belum ngerasain. Dari 37 minggu itu udah ngerasain kontraksi sih sebenarnya, tapi masih kontraksi palsu yang masih jarang-jarang banget gitu. Dan aku juga masih saru itu tuh bener kontraksi atau bukan gitu. Nah terus setelah yoga dicek, terus udah beres dicek, terus kita duduk, aku kan dari tempat tidur kan, abis dicek duduk lagi, terus Bude nanya, kalian mau lahiran di sini atau di mana gitu. Terus aku bilang iya mau di sini, aku bilang gitu. Terus Bude bilang ini udah ada pembukaan 1 katanya gitu. Aku kaget dong, hah beneran Bude pembukaan 1? Karena di situ tuh aku nggak ngerasain mules sama sekali, nggak ada tanda-tanda mau lahiran, ngeflag nggak ada, sakit pinggang juga nggak ada. Terus Bude bilang ya udah besok kesini, hari Kamis itu, besok kesini jam 10, nanti aku pressure induksi alami katanya gitu. Terus apa namanya, terus aku bilang Bude ini beneran pembukaan 1, aku bilang gitu, tapi aku nggak ngerasain apa-apa loh, aku nggak ngerasain mules, aku bilang gitu. Terus kata Bude ya udah nggak apa-apa, besok juga ngerasain katanya gitu. Nah terus Bude nanya mau besok jam 10 atau mau nanti malam ke klinik katanya gitu. Terus karena aku mikir aku nggak ngerasain apa-apa, aku kuat, ya udah aku bilang nggak usah Bude, besok aja, aku bilang gitu. Karena aku mikirnya aku juga belum bebenah rumah, terus aku belum cek barang lagi kan. Emang untuk barang-barang untuk lahiran itu semua udah siap di tas, cuma kan harus dicek lagi kan. Jadi aku bilang udah pulang aja, aku bilang gitu. Terus akhirnya pulang ke rumah langsung bebenah. Itu sambil nunggu itu aku masih bisa main-main di gimbal, masih sambil makan nanas, makan kiwi, pokoknya masih induksi alami juga, masih bisa bebenah, masih bisa ya pokoknya yang nggak ngerasain apa-apa gitu. Sampai akhirnya pas malam itu pas dari abis maghrib itu udah mulai ngerasain mules gitu, mules kayak mau pup. Cuma pas udah mules aku ke kamar mandi, itu aku ngeden ya masih kotoran yang keluar gitu. Sampai soalnya kan orang tua aku bilang, mama aku bilang katanya kalau misalkan lahiran itu mulesnya tuh kayak orang mau empuk katanya gitu, cuma nggak bisa keluar gitu. Tapi aku masih keluar kotoran gitu. Jadi aku mikir oh ya udah ini mah berarti mulesnya emang mules mau empuk, bukan karena mau lahiran, jadi masih santai aja gitu. Padahal itu tuh aku udah mulai ngerasain mules
di perut nggak enak, terus di pinggang juga udah mulai panas. Itu dari habis maghrib sampai ke malam itu udah mulai agak-agak berasa, cuma ya masih biasa aja, aku mikir gitu. Rasanya juga hampir sama kayak mau head, kayak semilangan. Nah aku itu kalau head itu pasti semilangan, dan pasti semilangannya tuh parah. Jadi pas ngerasain kontraksi ya aku masih biasa aja, karena menurut aku rasanya tuh sama kayak semilangan gitu, kayak orang mau head. Terus makin malam itu tuh rasanya udah makin gak karuan. Dibilang sakit sih sebenarnya nggak sakit kontraksi, tapi lebih ke pokoknya mules, terus di pinggang tuh nggak enak banget gitu. Pokoknya dari malam sampai ke subuh itu tuh aku tidur tuh nggak nyenyak, sampai akhirnya jam setengah 6 atau jam 5 aku lupa, itu aku WA bidan erinya, aku bilang, Bude, aku kalau kesananya sebelum jam 10 boleh gak, aku bilang gitu, karena aku kan takutnya di kliniknya belum siap kan, entah kamarnya udah ada atau belum, ruangannya udah disiapin atau belum. Jadi aku tanya dulu. Itu aku langsung mandi, siap-siap udah rapi, aku bangunin suami aku, dia masih tidur kan, aku bangunin, yang ke bidan eri sekarang yuk, aku bilang gitu. Kayaknya kalau misalkan nanti nunggu jam 10 aku nggak kuat deh naik motor, karena itu tuh aku naik motor kan. Terus kata suami aku, kamu yakin gitu, beneran gitu. Terus karena ngeliat aku udah rapi, ya udah dia juga langsung rapi-rapi. Jam 6 kita berangkat naik motor. Itu tuh posisinya kayak mau, pokoknya kayak mau gerimis gitu, tapi nggak gerimis, cuma kayak udah mendung-mendung gitu pagi-pagi. Akhirnya kita ke klinik naik motor, dan alhamdulillah jalanannya lancar. Sampai sana itu kliniknya masih dikunci, aku mencet bel, dan itu keluar timnya bidan eri, aku lupa bidan siapa, pokoknya tuh bidannya cantik, aku nggak tahu namanya siapa. Itu tuh posisinya si mbak bidannya itu kayaknya masih lagi tidur terus bangun. Itu tuh aku kita datang ke sana subuh pagi-pagi, dan ya bidannya welcome langsung. Aku langsung bilang, Mbak, aku kayak mau lahiran, aku bilang gitu. Oh iya iya gitu, pokoknya langsung dirapihin, terus langsung disuruh masuk ke kamar, ke ruangan nomor 1, ke kamar 1. Itu tuh langsung disuruh tiduran gitu. Nah terus udah sampai ruangan juga ya aku masih biasa aja, masih mulus-mulus biasa. Terus sama mbak bidannya itu kan dicek dalam lagi. Nah pas dicek dalam lagi itu aku sempet khawatir kan, kayak yang aduh yang cek dalam bukan bidan eri nih gitu, karena 2 kali aku dicek dalam sama bude itu tuh aku gak ngerasain sakit apa-apa gitu. Dan ini bukan sama bude sakit nggak ya gitu, dan ternyata sama timnya pun itu tuh bagus. Aku dicek dalam juga nggak ngerasain apa-apa, nggak ngerasain sakit. Jadi semuanya tuh memang pelayanannya tuh pada lembut, bener-bener bikin kitanya tuh nyaman. Nah terus udah kan dicek dalam, katanya itu udah pembukaan 2, itu jam sekitar jam 7 dicek pembukaan 2. Aku mikir aduh lama banget ya, kemarin pembukaan 1, dan sehari kemudian nambah cuma 1 doang gitu, pembukaan 2. Terus nggak lama kok rasanya malah makin sakit, bukan sakit sih, maksudnya makin berasa gitu, makin melilit, makin mules, pinggang juga makin gak enak. Dan terus itu tuh udah mulai banyak bidan, timnya bidan eri yang datang gantian, terus ada bidan adek juga. Itu aku pokoknya dilayanin sama bidan adek gitu kan. Pokoknya perlayanan tuh bener-bener bagus. Aku tuh diusap-usap lagi ngerasain sakit, terus ditanya mau dikompres gak, katanya gitu. Terus aku bilang iya mau gitu, dan dikompresin, belakang aku dikompresin, terus sambil diajak ngobrol, sambil diusap-usap gitu. Terus terus pas datang itu sebelum dicek segala macam itu tuh ditanya udah sarapan belum. Terus aku jujur dong emang belum sarapan dari rumah, aku bilang belum mbak gitu, dan itu dibeliin sarapan. Ya tapi tetap aja sih nggak kemakan, karena emang udah rasanya udah nggak karuan, udah nggak kepikiran makan gitu. Nah terus udah tuh tadi kan di
dibantu sama bidan ade, diusap-usap, dikompres pinggang aku, diajak ngobrol, pokoknya dibikin nyaman lah. Dan pokoknya prosesnya tuh langsung kayak cepet banget, aku juga nggak ngeliat jam. Tahu-tahu itu pokoknya nggak lama bidan itu pada berdatangan. Terus ada Bu Delina datang di pokoknya Bu Delina datang, terus nggak lama bidan-bidan yang lain juga datang. Itu tuh udah mulai tindakan segala macem lah, kayak cek dalam, mulai dirangsang segala macem kayak gitu-gitu. Dan pokoknya itu di tengah-tengah persalinan itu kata Bu Delina itu katanya apa kayak air pipis aku tuh kayak kayak ketahan gitu. Jadi si dedenya ini nggak bisa turun karena ketahan sama air pipis. Terus aku disuruh pipis kan. Nah terus tadinya tuh disuruh pipis tuh disuruh ya udah nggak apa-apa, pipis aja di kasur gitu. Terus aku karena aku merasa aku masih kuat, aku kamar mandi, dan ternyata sampai kamar mandi itu emang bener nggak keluar, cuma keluar setetes doang. Nah terus sama Bu Delina tuh ditawarin, ya udah pakai kateter aja ya katanya gitu. Terus aku langsung mikir dong, aduh pakai kateter pasti bakal sakit nih gitu, karena setahu aku pasang kateter tuh ya sakit gitu. Terus aku sempat bilang nggak mau Bude, aku bilang gitu. Terus Bu Delinanya nanya kenapa nggak mau gitu. Enggak kok, nggak sakit gitu, kasian si dedenya nggak bisa turun karena ketutup sama air pipis katanya gitu. Dibilang gitu aku langsung ya udah nggak apa-apa. Jadi ya udahlah terserah mau diapain, akunya nggak apa ngerasain sakit, yang penting aku cepet ketemu sama si dede gitu kan. Terus ya udah tuh akhirnya pas mau dipasang kateter aku aduh udah dibiarin sakit, dan ternyata nggak sakit dong, nggak sakit sama sekali, cuma pas dimasukin gitunya aja tuh ngilu dikit, terus udah langsung lega kan karena air pipisnya dikeluarin. Terus dari situ pokoknya proses langsung cepat, aku nggak ngerti dia langsung apa pokoknya langsung tindakan segala macem dicek, masih dicek bukaan udah bukan berapa gitu. Pokoknya aku di situ tuh fokus eh apa ngolah nafas, aku pokoknya berusaha buat relax, berusaha buat nggak tegang. Gigi ketemu gigi. Terus tahu-taunya itu tiba-tiba ketuban aku nggak tahu pecah, nggak tahu dipecahin, pokoknya itu langsung kayak balon dipecahin gitu, langsung kayak ser gitu. Terus di situ langsung mulai kontraksinya tuh udah mulai makin berasa, dan pokoknya pas kontraksi udah mulai berasa itu tuh aku tuh sama sekali nggak ngerasain sakit. Bener-bener yang aku rasain itu kayak orang mau pup, bener-bener nggak tahan banget, pengen ngeden, mules. Itu tuh pokoknya nanti ada videonya, nanti aku kasih lihat. Itu aku nggak ada ngeluh sama sekali, aku bilang sakit gitu nggak, aku cuma bilang aduh Bude aku mau ngeden, Bude aku mau pup, yang aku omongin cuma kayak gitu doang. Karena emang pokoknya kalau yang udah kenal sama aku itu tuh pasti tahu aku tuh dari zaman sekolah tuh paling nggak bisa yang namanya nahan pup. Dan kemarin pengen ngeden nggak bisa ngeden, dan pengen ngeden juga aduh kalau beneran pup terus anaknya keluar gimana, jadi mikirnya tuh macem-macem gitu. Jadi aku tuh cuma bingung kayak aduh pengen ngeden gitu, nggak ngerasain sakit sama sekali. Dan di saat kontraksi udah mulai intens itu tuh aku nyariin gitu, aduh Bude mana, Bude Eri mana gitu, kok masih belum datang. Aku takutnya sampai aku lahiran tuh nggak ditanganin sama Bude Eri gitu kan. Tapi udahlah pasrah, pokoknya gimana pun caranya yang penting aku bisa cepet ketemu dede gitu. Pokoknya selama persalinan nanti kalian lihat aja di videonya. Terus nggak lama tiba-tiba ada yang buka pintu, dan ternyata itu Bude Eri dengan cantiknya. Aku masih inget banget pakai baju putih rapih banget, aku sampai masih sempat kepikiran ya ampun ini mau bantu persalinan kok cantik banget gitu, kok rapih banget gitu. Itu dari pas buka pintu, pas Bude Eri datang tuh aku langsung kayak melihat cahaya, aku tuh langsung tenang,
suami aku juga ternyata gitu, dia pas persalinan tuh ini mana bidaneri, pas bidanerinya datang tuh udah kita tuh langsung tenang. Dan pokoknya jam 7 aku pembukaan 2, jam 9 itu udah pembukaan 8, pokoknya udah proses segala macem. Terus jam 9 pembukaan 8, jam 9.43 Dede lahir gitu. Pokoknya nanti kalian lihat aja videonya, video pas persalinannya itu tuh. Aku dikelilingin sama 6 bidan dan sama sekali nggak tegang, malah berasa aman, berasa nyaman, aku berasa tenang. Tapi ya karena emang masih awal ya, aku tuh ngedennya bingung karena aku harus ngeden tuh kayak gimana gitu. Aku takutnya pup yang keluar atau Dede keluar dibarengin sama pup, pokoknya mikirnya kayak gitu deh. Dan terus di situ pokoknya aku udah berusaha buat ngeden. Pas di momen-momen terakhir itu posisinya Bude bidaneri itu pindah ke sebelah kiri aku kan tiduran, pindah ke sebelah kiri aku karena aku kan dibantu didorong dari atas gitu kan, karena aku masih bingung ngedennya. Itu di situ aku inget banget dan bakal aku inget terus. Di situ tuh Bude bilang, pokoknya nyemangatin aku. Bude bilang, ayo Fir, rilekskan ototmu, izinkan anakmu untuk lahir. Dibilang gitu aku langsung sekali ngeden langsung udah keluar sendiri, semudah itu. Pokoknya pas dikasih kata-kata gitu aku tuh langsung bener-bener terharu banget dan bener-bener gitu harus nih keluar gitu. Iya, yuk, adik udah di situ. Tekan ke saya. Tendang ke sini. Nah, ke sebelah salah ya. Mau pegang kepalanya bayimu. Pegang. Udah situ. Dia udah di sini. No. Ayo, makanya yuk. Sudah gede ya. Ya, kasih aja di sini. Ya. Ketemunya di Nih, rumah makanya tangan orang. sini. Ini dijejak. Ya, Itu sedangkan tendang. Enggak pernah kali masas dong. Yuk, akhir. Yuk. Diposisiin aja nih. Yuk, pintar. Pintar. Lagi. Oke. Nah, udah ya lahirin ya. Ada nafas dulu. Ya, dikit lagi. Yuk, nafas. Udah, yuk. Jangan di mulut. Kayak keras ya. Kamu keras. di perut bawah. Iya, serba pokoknya. Enggak mau boleh diinjek. Pak, harus bantu dikit dari atas ya. Ya, enggak apa-apa. Oh iya. Ya, soalnya ketubannya udah hijau. Cuma posisiin aja. Cuma posisi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sedikit. Dikit. Ya, Kira. Ayo buka matanya. Yes, pintar. Dikit lagi. Ya. Tahan aja. Tahan doang. Ya, Fir. Yes. Ayo, Fir. Ayo, Fir. Satu kali Pintar. Awas deh. Iya, ya. Ya. Ya, ayo. Ya, bagus. Langsung nangis yuk. Allahu Akbar. Yuk. Nah, jalan. Awas enggak apa-apa. Jalan. Aksan deketin. Fir, rilekskan otakmu, Fir. Izinkan anakmu lahir. Ya, bagus. Saksan, Barbofet. Gendut. Awas tangan aja dulu.
pokoknya selama proses persalinan aku itu bener-bener dibikin nyaman, dibikin tenang, dibikin rileks, nggak tegang sama sekali, dikelilingin banyak bidan, sama sekali nggak bikin tegang, malah bikin aku berasa tenang. Itu tuh sampai-sampai tuh aku ingat banget bidan Ade sama bidan Tere itu tuh gantian kan, ada di sebelah kanan aku ngusap-ngusap gitu. Dan aku tuh inget banget bidan Tere tuh aku cengkrem aku gitu kan karena saking gedennya, tapi pokoknya baik-baik banget semuanya gitu. Dan bener kata yang di vlognya Kartika Putri itu, saat kita ngeluh Bude sakit, Bude mau ini, Bude ini gitu, dan itu tuh semua cuma pada bilang iya sabar kayak gitu. Kitanya tuh nggak ngeluh, tuh nggak diomelin sama sekali. Pokoknya luar biasa banget. Nah itu kan udah tuh tadi kan sampai proses persalinan aku. Nah sekarang aku mau kasih tahu kalian birth plan aku yang ini tuh 90%. Ini tuh bener-bener sama banget sama apa yang aku alamin kemarin. Jadi kalau 1, tetap tenang di rumah sampai kontraksi semakin intens dan diharuskan meluncur ke klinik bidan Eri. Itu aku datang jam 6, itu masih pembukaan, aku datang sampai jam 7 itu pembukaan 2. Terus yang kedua, saya datang ke klinik bersalin tepat waktu, yaitu ketika pembukaan ritme 511 di pagi hari. Aku nggak tahu sih ini sesuai atau enggak, cuma sampai sana juga kata timnya bidan Eri itu kontraksinya udah langsung intens gitu. Dan aku juga pas di rumah pas subuh itu kan sambil bebenah itu, sambil nunggu waktu, aku jadi sambil bebenahin rumah itu tuh sambil nyalain aplikasi kontraksi. Dan di aplikasinya itu emang jadi udah dikasih peringatan gitu, disuruh datang ke klinik karena kontraksinya udah intens gitu. Terus yang ketiga, jalanan lancar, stasiun Citayam tidak macet sehingga mempermudah perjalanan saya menuju klinik. Bener dong, jalanan lancar banget. Mungkin karena masih pagi juga kali ya. Terus tetap tenang dan rileks selama perjalanan dari rumah ke klinik karena saya mampu menguasai nafas dengan baik. Alhamdulillah, naik motor masih santai, pakai daster masih santai, duduk juga masih masih ya duduk, bukan yang miring nyamping gitu. Terus pembukaan lancar dan cepat, alhamdulillah. Aku datang jam 7 pembukaan 2, jam 9 langsung pembukaan 8, gak lama 9.43 Dede lahir. Terus yang keenam, baby lahir di minggu ke-3839. Bener dong, Dede lahir di minggu ke-3839. HPL-nya itu tanggal 10 Januari, Dede lahir 31 Desember. Akhir tahun. Hadiah akhir tahun ini. Terus saya tetap aktif bergerak selama proses persalinan dan bisa melakukan pose-pose yoga yang dapat membantu mempercepat pembukaan. Alhamdulillah sampai sana walaupun gak banyak gerakan yang dilakuin, tapi aku sempat main gimbal sampai sana. Terus hanya suami dan tim bidan Eri yang berada di ruangan mendampingi proses persalinan saya. Ini benar, selama proses persalinan ya cuma suami sama Bude dan timnya Bude gitu, karena emang aku udah bilang sebelumnya sama mertua sama orang tua kalau misalkan pas lahiran aku tuh nggak mau ditemenin karena takutnya nanti akunya, namanya ada orang tua kan, namanya orang tua panik, nanti takutnya aku malah kebawa panik. Jadi aku pengen cuma berdua doang sama suami gitu. Itu aja. Aku itu ngasih tahu ke orang tua aku, ke mamaku itu pas di hari Rabunya itu yang udah pembukaan 1. Itu aku tuh nggak bilang kalau udah pembukaan 1. Itu tuh aku masih sempet jalan-jalan, masih sempet keluar jajan, beli sate, naik motor. Terus pas hari Kamisnya itu, pas aku datang di klinik itu pas udah pembukaan 2, aku tuh ngeledekin mama aku bilang, kan aku video call, aku bilang ma lagi di hotel gitu. Terus aku bilang sama, enggak ma, ini udah di klinik gitu, udah pembukaan 2, doain ya, aku bilang gitu. Ya emang pengennya cuma berdua doang sama suami gitu. Terus bisa make upan sambil merasakan gelombang cinta dari baby. Itu nggak di klinik sih, pas di rumah sebelum berangkat ke bidan
itu masih sempet dandan dulu walaupun cuma dandan biasa. Terus main-main di gimbal sambil menunggu pembukaan lengkap, iya. Terus bisa makan apapun yang ingin dimakan sambil menunggu proses persalinan. Kalau pas lagi prosesnya pas hari Kamis enggak kepengen makan karena udah nggak kepikiran makan, cuma minum doang karena udah nggak sabar pengen buru-buru ketemu dede. Cuma pas di minggu-minggu sebelum lahiran itu aku masih sempet jalan-jalan dan makan apapun yang aku mau. Ya nggak jauh beda lah ya. Terus putar murota, sholawatan, marhaban selama di ruang persalinan. Yang ini nggak sampai terrealisasi sih, tapi jadinya aku cuma kayak baca-bacaan di dalam hati aja, sholawatan di dalam hati, baca doa di dalam hati gitu. Terus melakukan pijatan yang membuat saya rileks dan nyaman selama proses persalinan oleh suami saya atau oleh tim bidan Eri gitu. Bener, sampai sana aku sambil dipijit-pijit, diusap-usap, dikompres kan buat ngurangin rasa nyeri kontraksinya itu. Terus tidak dilakukan induksi. Jika memerlukan induksi maka dilakukan induksi alami. Dan benar dong, seharusnya aku jam 10 itu induksi alami di akupressure, tapi ternyata sebelum jam 10 si Dedi udah lahir. Terus pemeriksaan VT, cek dalam dengan pemberitahuan dulu sebelumnya terhadap saya. Dan ini jangankan cek dalam, mau pasang kateter aja itu bidannya izin dulu sama aku, ngomong dulu sama aku. Jadi ya akunya tahu gitu. Jadi aku juga ngerasa nyaman. Terus ketuban utuh pecah secara alami di waktu yang tepat. Ketuban aku kurang tahu juga sih, nggak terlalu ngeh soal ketuban. Itu nggak tahu emang pecah atau dipecahin. Terus kala 2 saat persalinan, 1. Saya berada dalam posisi yang paling nyaman dan berganti posisi selama persalinan untuk mempermudah jalan lahir. Waktu proses persalinan itu ya tiduran biasa, tapi itu tuh sempat kayak miring kanan miring kiri pakai peanut ball. Tapi jadinya ya yang tiduran itu yang biasa. Terus proses persalinan berjalan dengan happy, relax, syahdu, mudah, lancar, cepat, dan nyaman. Alhamdulillah, aku merasakan itu semua. Aku merasakan nyaman, merasakan relax. Terus saya bisa mengejan dengan baik dan benar. Kalau menurut aku belum sih, karena kemarin aku buat ngedennya itu masih bingung. Terus tidak ada lilitan tali pusar pada bayi saya, alhamdulillah nggak ada. Tidak dilakukan episiotomi itulah, alhamdulillah nggak digunting sama sekali. Dapat jahitan, aku dapat jahitan 3, itu cuma karena robek sedikit karena perineum aku masih kaku gitu. Terus perineum saya bagus, lentur dan utuh tanpa jahitan. Ini belum rezekinya kali ya. Terus melakukan teknik penahanan perineum agar tetap utuh. Aku berasa sih kemarin pas lagi proses persalinan itu berasa perineum aku tuh kayak dipijit-pijit gitu. Terus IMD secara penuh setelah bayi saya lahir. Itu dari si Dede lahir sampai beberapa jam, sampai ke siang menuju sore. Pokoknya lama banget itu tuh IMD sama si Dede. Terus saya dan suami memegang kepala bayi saat crowning. Kalau ini cuma aku doang sih yang megang. Alhamdulillah yang ini kesampaian megang kepala saat crowning. Terus suami mengazani bayi, yap. Terus memeluk bayi segera mungkin, iya. Terus plasenta atau area-area bayi langsung keluar dengan normal dan mudah setelah bayi lahir. Alhamdulillah setelah si Dede lahir, plasentanya cepat keluarnya, normal, gampang. Bayi lahir sehat sempurna, alhamdulillah. Dede lahir dengan berat 3,2, panjangnya 48 cm.
Terus kala 3 setelah persalinan, 1, air susu saya keluar dengan deras dan bisa langsung menyusui bayi saya. Alhamdulillah air susu aku deras banget malahan. Terus diajarkan cara pelekatan menyusui dengan benar. Itu setelah mau pulang dari klinik itu diajarin dulu teknik menyusui, terus dipijat juga, pijat laktasi. Pokoknya pelayanannya itu benar-benar bagus banget lah. Pulang dengan suami hanya berdua. Dan ini bener, aku kemarin setelah persalinan aku pulang berdua doang sama suami, naik Grab. Nah jadi menurut aku tuh bener-bener bersyukur banget bisa kejodohan lahiran sama Bude Eri, karena emang bener-bener aku tuh dapat pengalaman yang sangat-sangat ciamik, pengalaman yang gak akan terlupakan. Aku bisa lahiran minim trauma. Jadi menurut aku, selain kita memperdayakan diri kita, jadi maksudnya hamil tuh ya kita bener-bener cari ilmunya, cari tahu yang bagus tuh kayak gimana, terus apa aja yang harus kita lakuin biar persalinannya bisa lancar, bisa sesuai sama apa yang kita mau. Dapat provider yang sesuai sama birth plan kita, sama apa yang kita mau juga itu tuh penting. Karena menurut aku gak semua bidan itu kayak Bude, kayak bidan Eri. Ya yang bagus tuh banyak bidan, tapi yang bisa bikin kita nyaman tuh ya jarang. Terus kalau misalkan ditanya soal biaya, kemarin biaya persalinan di sana berapa, nanti kalian bisa langsung tanya aja. Nanti aku cantumin kontaknya, aku cantumin Instagramnya Bude Eri. Mungkin memang kalau misalkan sekelas bidan itu memang hitungannya menurut aku agak pricey. Tapi kalau misalkan cuma ngelihat harga doang ya. Tapi kalau misalkan dibandingin sama pelayanan yang kita dapat, pengalaman yang kita dapat, itu tuh nggak ada apa-apanya. Karena kita sebagai perempuan itu ya melahirkan harus minim trauma. Dan alhamdulillah aku dapat pengalaman itu, melahirkan tanpa rasa sakit dan minim trauma. Oh iya, sama aku mau cerita. Jadi pas pulang dari bidan itu, aku kan ngurus si Dede cuma berdua doang kan sama suami. Itu kan dia masih puput. Belum puput. Itu kan masih bingung ngurusnya, masih belum bisa ngurusnya, mandiin bayi kayak gimana, terus ngurut pusernya juga kayak gimana. Dan pokoknya aku itu tiba-tiba di Instagram nemu akun itu tuh muncul di iklan gitu, Hawa Home Care. Itu kayak pelayanan yang buat kayak pijat bayi, yoga hamil kayak gitu-gitu pokoknya. Setelah aku cari tahu, ternyata itu tuh teman aku yang punya itu teman SD aku, bidan Vina. Terus akhirnya aku minta tolong sama dia kan, aku minta dibantuin buat mandiin si Dede, pokoknya urusin si Dede, perawatan si Dede sampai puput. Terus dia ke rumah kan, terus ngobrol-ngobrol, ditanya-tanya, aku bilang aku cerita aku lahiran sama bidan Eri gitu di Citayam. Dan ternyata dia tuh kenal sama bidan Eri, dan ternyata bidan Eri itu adalah kayak dosennya dia, pengajarnya dia waktu dia zaman kuliah. Aku kaget lagi dong, maksudnya dari yang pertama aku kepengen lahiran sama bidan Yesi, akhirnya diketemuinnya sama bidan Eri. Terus dari bidan Eri aku ketemu yang buat bantu ngerawatin si Dede, dan ternyata bidan Vina ini dia ajarannya dari bidan Eri, saling terkoneksi kan. Makanya alhamdulillah banget, emang udah kejodohannya kali ya, alhamdulillah emang udah rezekinya si Dede. Dan pokoknya setelah kelahiran si Dede ini alhamdulillah
rezeki itu ada aja. Emang bener anak tuh emang bener pembawa rezeki. Nah, maka dari itu si Dede kita kasih nama Ruby Alula Almahira. Artinya itu anak perempuan pertama yang beruntung, karena yang aku rasain dari awal aku pertama kali hamil, aku ketemu Mas Nur sampai dia udah lahir, itu tuh bener-bener kayak diliputi oleh keberuntungan. Pokoknya rezeki itu ada aja, keberuntungan ada aja, dan alhamdulillah dari awal aku hamil sampai lahiran itu tuh dikelilingi oleh orang-orang yang positif. Alhamdulillah, energi positifnya juga jadi nular ke aku. Terus udah sih pokoknya si Dede alhamdulillah, pokoknya setelah persalinan alhamdulillah semuanya tuh lancar, semuanya sehat. Si Dede 5 hari udah puput. Aku abis lahiran itu udah langsung bisa megang kerjaan, walaupun kerjaan enggak yang berat-berat, kayak cuma kayak kerja rumah masih bisa kepegang lah gitu. Kebesokannya udah bisa pupnya juga udah bisa jongkok, padahal aku sempat khawatir karena masih takut kan ngilu-ngilu gitu. Pup lancar alhamdulillah. Terus berapa hari, kalau nggak salah nggak jauh beda dari puputnya si Dede, itu jahitan aku udah kering, aku pegang itu udah nggak ada jahitan sama sekali. Alhamdulillah semuanya lancar. Seminggu kemudian si Dede kemarin vaksin tindik, terus udah disunat juga, timbangannya juga alhamdulillah naik, alhamdulillah semuanya sehat. Itu jadi aku mau ngucapin, aku dan Dede Ruby, mana Dede ayo Dede. Jadi aku dan Dede Ruby mau ngucapin terima kasih untuk Bude Eri dan tim bidan dari yang sudah membantu selama proses persalinan. Aku juga mau ngucapin untuk bidan kita, untuk bidan Yesi Aprilia yang Instagramnya tuh banyak banget ilmu yang bermanfaat buat ibu-ibu hamil baru kayak aku, terutama yang awam. Jadi banyak ilmu yang didapat. Terus mau terima kasih juga untuk bidan Vina, Hawa Home Care yang sudah membantu merawat Dede sampai puput. Oke, cukup sekian video vlog aku hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ngomongnya masih terbata-bata, karena emang gak terbiasa ngomong depan kamera juga. Terus karena emang udah pegel juga ini ngegendong, kasihan si Dedenya juga pegel mau ditaro. Dan sekarang udah jam 12 malam, jadi mau istirahat. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Makasih semuanya. Bye-bye.